kembali lagi di AI Podcast. Kali ini setelah kita break, kita langsung lanjut ngobrol lagi biar gasnya nggak terlalu lama ya berhentinya. Mesinnya masih harus panas terus. Nah, tadi kita udah ngebahas dari masalah sedikit menyinggung Islam ya, Ibu Yulianti. Dan ada Uni Ebi tadi masalah sempet di balik kamera ngomongin tentang masalah circle pergaulan. Itu masalah non-regulatif berarti ya. Saya jadi tertarik untuk nanyain Uni Ebi, kira-kira gimana sih yang bisa dilakukan agar emang kita sebagai masyarakat ini nggak terdorong untuk mungkin ya sebagai calon pelaku melakukan kekerasan seksual ataupun sebagai calon korban tidak ujung-ujungnya dipersekusi oleh seorang pelaku ini dalam kekerasan seksual. Apakah aspek-aspek non-regulatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang Uni Ebi dorong ya sebagai jubir muda, ini bagaimana? Ya, dalam membentuk pola masyarakat itu kan pada intinya dasarnya adalah karakter ya. Nah, karakter ini tumbuh yang paling penting itu mulai tumbuhnya kan dari keluarga, sisi yang terdekat ya. Keluarga, intinya adalah bagaimana kita bisa mengubah perspektif masyarakat itu dimulai dari keluarga, yaitu parenting gitu loh, dimulai dari parenting. Sex education yang disampaikan oleh Mbak Yuli tadi, itu harus dimulai dari keluarga kita sebagai anak muda ya, apalagi penerus bangsa nih nanti ke depan. Kita harus banyak membaca literasi terkait tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini gitu loh. Dan kita bisa mengedukasikan lagi kepada anak kita. Dan yang harus diedukasi itu tidak hanya perempuan, anak perempuan, tapi juga harus anak laki-laki. Karena pelakunya laki-laki gitu loh. Jadi itu yang paling penting, karena kan selama ini orang berpikir sangat tabu ya berbicara tentang seks terhadap anak kecil. Padahal itu harus dimulai dari usia anak itu sudah bisa mengenali dirinya, bentuk badannya. Dan itu sangat berpengaruh sih menurutku ya. Atau mungkin nanti ada penelitian yang juga akan membuktikan gitu loh. Itu akan sangat berpengaruh karena pembentukan karakter itu dimulai dari keluarga gitu. Sejak dini juga. Sejak dini juga. Tadi kan yang aku sampaikan kan, ketika dulu aku di posisi circleku yang dulu, bukan yang circle sekarang ya. Circle yang dulu itu ketika melihat kita perempuan, misalnya aku berbicara, wah aku digodain nih sama si ini gitu. Padahal kan kalau misalnya digodain, hai cantik gitu kan, atau dimintain nomor handphone, tapi kita nggak mau nih kasih, tapi dipaksa gitu loh. Sering tuh terjadi gitu kan. Nah kalau sama teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang perempuan yang lain seneng begitu kan, tapi bagiku aku merasa kayak apaan sih gitu loh. Kalau mau nomor handphone kan nggak harus kayak gitu juga kali gitu loh, maksudnya kan nggak harus memaksa gitu loh. Tapi bagi teman-teman yang perempuan mungkin yang dulu circle dulu ya, itu lu ngapain sih sok jual mahal gitu loh, kan bukan sok jual mahalnya itu ya mbak ya konteksnya gitu loh, tapi kan kita punya profesi yang harus dijaga gitu loh. Nah ketika sudah sekarang circleku sudah di tahap yang aku sekarang kan berubah kan, maksudnya pembentukan karakter itu kan berubah seiring berjalannya waktu. Dan ketika di circle yang sekarang itu teman-teman yang di lingkunganku lebih menghargai profesi itu. Uni mau izin, aku mau kasih nomor handphone Uni ke temanku, boleh nggak? Itu kan sebuah etika ya. Nah itu kan kalau misal kamu langsung aja nih kasih nomor handphoneku ke orang tanpa sepengetahuanku, itu kan termasuk pelecehan. Karena kan sudah mengarah ke misalnya ke orang tiba-tiba telepon, aku pernah ditelepon tengah malam video call jam 3 pagi. Dan aku nggak tahu orang itu dapat nomorku dari mana. Nggak ada chat sama sekali tapi langsung video call. Itu maksudnya kan kita lagi perempuan, aku berhijab di rumah nggak pakai hijab, udah pakai baju tidur, terus tiba-tiba video call, itu kan sebuah pelecehan kan, bentuk pelecehan gitu loh. Berarti selain keluarga juga ada struktur pendidikan kita ya, iya, pendidikan dari institusi formal mungkin ini bahkan harus didorong ya, karena mungkin kita nggak bisa tahu apakah negara memberikan pendidikan atau sex education, baik itu dari lingkup TK bahkan dari SD pun ya. Itu harus kita dorong berarti. Ini sebenarnya kalau sex education aku juga jadi ingat nih Uni, Mas. Gimana? Bahwa ada yang lemah lembut, ada yang bijaksana, ada yang keras, ada yang lembek, ada yang lemah gitu kan. Itu adalah konstruksi budaya. Itu bukan kodrat. Jadi pada satu titik perempuan bisa maskulin, pada titik yang lain laki-laki bisa feminin, dan itu bukan kodrat. Ya kan? Tetapi dalam kultur masyarakat kita reproduksi perempuan itu kemudian dianggap hina, maka ikan pembalut kemudian warnanya menjadi biru. Tapi ini ingin menundukkan bahwa reproduksi perempuan itu dianggap hina. Jadi darah yang keluar dari tubuh perempuan melalui menstruasi kemudian dalam bentuk iklan dibuat biru. Buat perempuan ketika sudah melakukan hubungan seksual, konsekuensi paling berat, paling besar itu adalah hamil, dan itu berbekas. Nggak bisa dong perempuan nih hamil gede
mau ke kampus, bayi taruh dulu ya, aku mau ke kampus, nanti kalau sudah masuk kampus kamu masuk lagi ke perut, bisa? Nggak bisa. Itu sebabnya untuk kasus kekerasan seksual terutama di negara-negara yang masih menerapkan hukum yang tidak adil, ketika terjadi perkosaan, pembuktiannya itu ada perempuan. Kenapa? Karena dia buktinya apa? Hamil. Laki-laki nggak ada bukti. Begitu loh. Dan selain itu melahirkan. Kalau kelahiran spontan dia 2 hari paling cepat. Kalau dia sesar bisa panjang. 3 bulan. Menyusui dia butuh waktu 2 tahun. Jadi buat perempuan reproduksinya sudah pasti panjang, belum tentu menikmati. Buat laki-laki sudah pasti enak sebentar dan tidak berbekas. Itu sebabnya saya sepakat soal pendidikan kesehatan reproduksi ini harus dijelaskan bahwa ketika perempuan melakukan hubungan seksual dampaknya itu panjang. Laki-laki itu tidak berdampak sama sekali. Dan ini hal basic yang nggak semua orang ketahui ya. Dan bersyukurnya ada Ibu Yulianti dan Uni EBI yang langsung ngebahas ini, jadi kita bisa tahu baik dari perspektif laki-laki secara umum dan perempuan secara spesifiknya. Nah, berarti tadi udah dari aspek-aspek edukasi, kita lagi mendorong gimana masyarakat ini bisa lebih paham bagaimana dari sisi-sisi yang emang nggak diketahui sebelumnya. Terus tadi saya sempat terbesit Mbak Yulianti ngebahas tentang fikih ya, bagaimana Islam memandang kekerasan seksual ataupun memperlakukan perempuan. Saya mau tahu lebih lanjut nih, kira-kira bagaimana sebenarnya Islam memandang itu dari pandangan Mbak Yulianti. Karena yang saya lihat, Mbak Yulianti ini udah banyak publikasi dalam artikel ilmiah tentang membahas bagaimana hubungan wanita dan perempuan dalam struktur sosial, bagaimana wanita dan diperlakukan oleh pria seharusnya dalam konteks yang ideal, dan bagaimana fikih ini menjelaskan hubungan antara kedua ini dalam bermasyarakat di Indonesia. Iya, jadi kalau kita ngomongin fikih sebenarnya gini Mas, dalam fikih itu hak ya atau kata iya itu sebenarnya harusnya keluar dari mulut perempuan. Jadi kalau misalnya perempuan mau dikawinkan, kemudian ayahnya tanya kamu mau nggak dikawinkan, lalu dia bilang enggak, maka harusnya tidak boleh dipaksa. Tetapi lagi-lagi masyarakat kita menganggap orang tua itu segala-galanya. Jadi hak perempuan itu kemudian menjadi hilang. Nah, untuk kasus kekerasan seksual gitu ya. Kalau dalam fikih sunnah karyanya Imam Said Sabiq itu kan sebenarnya dijelaskan sebelum Islam datang dengan setelah Islam datang. Sebelum Islam datang, model-model hubungan seksual itu banyak sekali. Perempuan dia bisa taruh bendera di depan rumah, lalu siapapun laki-laki bisa datang dan tidur bareng dengan dia. Nanti kalau dia sudah hamil, dia akan panggil ahli nujum untuk menunjuk laki-laki mana nih yang akan jadi bapak dari anaknya. Dan laki-laki yang ditunjuk oleh ahli nujum tadi nggak boleh menolak. Itu satu. Yang kedua, model perkawinan ada 2 pasang suami istri, dia boleh tuker nih. Boleh tuker istri. Jadi dia bisa tidur dengan istri temannya dan ini juga bisa tuker, barter. Itu model perkawinan kedua. Ya. Model perkawinan yang ketiga adalah laki-laki bisa punya banyak sekali perempuan, gundik misalnya begitu. Dan ini raja-raja Mesopotamia sebelum Islam gitu kan itu banyak sekali yang menerapkan itu, ribuan. Mungkin dia juga nggak hafal nama-nama istrinya ya, nama-nama gundiknya karena saking banyaknya gitu. Padahal hari hanya 360 hari ya. Bagaimana kalau dia bisa punya ribuan kan? Jangan-jangan dia nggak bekerja itu sebagai raja. Ya kan? Kalau kita mau berpikir jernih gitu kan. Jadi dia hanya bersenang-senang kepada perempuan. Dan kemudian model perkawinan yang lain adalah laki-laki itu dia juga bisa mengumpulkan perempuan dan hanya kemudian untuk kalau dia ingin istrinya atau perempuannya atau budaknya itu punya keturunan baik, dia bisa kirim nih perempuannya, kamu tidur dong dengan si A, kamu tidur dong dengan si B, kamu tidur dong dengan si C, nanti kalau sudah hamil kamu kembali ke saya. Jadi benar-benar rendah perempuan pada masa sebelum Islam datang. Lalu ketika Islam datang, redaksi dan narasi model perkawinan hubungan seksual yang seperti itu dihapuskan sungguh-sungguh oleh Islam dengan model perkawinan yang disebut sebagai akad. Jadi harus ada perjanjian, harus ada persaksian, saya nikahkan, saya terima nikahnya, lalu ada mahar, ada saksi, ada wali dan lain sebagainya. Jadi perempuan kemudian diangkat derajatnya. Dan kemudian ketika perempuan menolak, boleh membatalkan perkawinan. Dalam banyak hadis, mungkin pada segmen selanjutnya kita bisa ngobrol soal perkawinan. Dalam banyak hadis disebutkan perempuan boleh menolak perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya, begitu. Nah, kembali soal kekerasan seksual, dalam fikih itu disebut sebagai muharrib atau hirabah. Hukumannya ini sangat tegas ya kalau kita mau kembali kepada fikih.
Hukumannya apa? Dia bisa dipotong secara silang, tangan kanan dengan kaki kiri atau kaki kanan dengan tangan kiri. Kalau kembali kepada fikih. Kemudian dia bisa diasingkan, di penjara, tempat jauh. Kalau dulu kan belum ada penjara ya, tapi diasingkan keluar kota begitu. Ini adalah hukuman pemberat. Jadi kalau ada orang melakukan perkosaan, dia disebut muharib dan kemudian atau disebut hirabah. Jadi mendobrak, memaksa masuk, merendahkan harga dan martabat perempuan. Dalam kisah yang lain itu diceritakan pernah terjadi sebuah pertempuran antara Muslim dan kafir Quraisy pada saat itu. Ketika ada perempuan dilecehkan oleh kafir Quraisy, lalu laki-laki Muslim ini membela perempuan yang dilecehkan oleh perempuan muslimah yang dilecehkan oleh kafir Quraisy tadi. Kemudian terjadi peperangan antara suku. Kebayang ya, pada saat itu perempuan benar-benar terlindungi haknya dan laki-laki itu kemudian menjadi perisai dari komuninya, dari kelompoknya untuk melindungi perempuan. Nah, saya juga ingin katakan di zaman Nabi pembuktian itu bukan pada korban. Jadi ada satu kisah, ada seorang perempuan mau berangkat ke masjid sholat subuh di pagi hari, lalu di jalan dia diperkosa oleh laki-laki. Ya, kemudian ketika laki-laki itu pergi, ada sekelompok laki-laki lain yang lewat mau berangkat ke masjid, lalu mendengar suara tangis perempuan. Lalu perempuan yang nangis ini tanya, kenapa saya menjadi korban pelecehan, perkosaan seksual? Lalu perempuan tadi dihadapkan kepada Nabi. Nabi memerintahkan kepada seluruh sahabat untuk mencari pelaku yang kira-kira pada jam waktu itu lewat di jalan itu. Lalu dipanggillah semua laki-laki yang punya potensi lewat di jalan situ. Ketika dihadapkan semua calon pelaku tadi, Nabi bertanya, tunjukkan pada kami siapa pelakunya. Lalu perempuan tadi menunjukkan, aku pikir dia pelakunya. Lalu ketika laki-laki ini mau dijatuhi hukuman, lalu ada laki-laki lain yang datang menghadap, ya Rasulullah, saya mohon ampun, bukan dia pelakunya, tapi saya pelakunya. Lalu laki-laki yang tadi dibebaskan karena ada laki-laki kedua yang mengaku sebagai pelaku, lalu laki-laki inilah yang dirajam. Nah, ketika laki-laki ini dirajam, perempuan tadi kan salah nunjuk nih, ya kan? Salah nunjuk saja dibebaskan hukuman dari Nabi. Jadi pada saat itu Nabi nggak tanya, ada saksi nggak yang lihat? Nabi nggak tanya. Hukum kita harus ada saksi. Betul, Nabi juga nggak tanya. Waktu itu apa yang kamu rasakan? Kamu pakai jilbab nggak? Kamu roknya pendek nggak? Kamu sih keluar subuh-subuh. Nabi tidak bertanya itu sama sekali. Jadi lagi-lagi perempuan di zaman Nabi itu dilindungi. Korban perkosaan dilindungi, tidak ada pembuktian yang dibebankan pada korban. Bahkan ketika korban salah menunjuk pelaku saja, dibebaskan hukuman oleh Nabi. Kita lihat ya, zaman sekarang. Misalnya satu provinsi, perempuan diperkosa, 8 orang laki-laki. Perempuannya dicambuk. Alasannya karena dia berzina, melakukan hubungan seksual di luar nikah. Perempuan itu nggak mau, dia diperkosa 8 orang. Bagaimana kemudian dia bisa dihukumi sebagai zina? Jadi ada narasi yang besar. Atau misalnya ya di negara lain, saya mau sebut misalnya namanya Aisyah di Somalia. Ketika dia mengaku diperkosa, dia yang dihukum rajam. Dan ini heboh di sosial media. Pelakunya bebas. Jadi ada ketidakadilan. Dan saya pikir ketidakadilan itu tidak hanya di negara lain, tapi di negara kita yang tadi saya sudah sebut di awal, perempuan ketika melaporkan kasus kekerasan seksual, justru dia yang diberikan beban pembuktian. Ini menarik. Jadi dari Islam sebenarnya dari zaman Nabi pun sudah dihormati perempuan yang sebelumnya bahkan dilecehkan, muncullah Islam dan langsung dihormati, diangkat derajatnya ya. Betul. Sebenarnya seperti itu, tapi mungkin tidak dari semua kita tahu hal itu ada dan itu benar-benar jadi fakta. Itu jadi masalahnya. Kayaknya di sini juga udah ada banyak audiens dan pada penasaran apa sih yang kira-kira mau digulik dari diskusi kali ini tentang pelecehan seksual yang sudah banyak viral, tapi kenapa tak ujung selesai, mulai dari perspektif Islam, perspektif anak muda, sampai ternyata peran media di situ. Kalau mengajarkan pendidikan seks pada anak atau sex education itu harus ada gradasi usia, Mbak. Jadi kalau anak di bawah umur 5 tahun, yang penting diajarkan adalah nama. Jadi nama alat reproduksi itu jangan diganti.
Jadi ketika mereka merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, dia bisa declare, dia bisa jelaskan secara detail bahwa saya nggak nyaman di bagian yang mana. Jadi saya tidak pernah mengganti. Kemudian saya juga mengajarkan kepada mereka cara membersihkan. Jadi kalau misalnya cebok, misalnya itu kan harus dari depan ke belakang. Nggak boleh bolak-balik depan belakang, nggak boleh. Nah, itu harus diajarkan sejak kecil. Ya, jadi tentang kebersihan, kemudian dia harus pakai celana dalam itu sehari ganti 2 kali gitu kan. Kemudian kalau dia sudah nanti sudah balik, kalau dia sudah menstruasi, setiap dia selesai buang air kecil, maka dia harus ganti pembalutnya. Reproduksi perempuan. Jadi kalau sudah sakit dalam jangka waktu yang panjang itu baru kelihatan. Misalnya keputihan, yang normal itu kan dia tidak berbau, kemudian warnanya bening. Tapi kalau misalnya dia sudah berbau, warnanya hijau, itu kemudian udah sakit, begitu loh. Dari segi usia diajarkan dulu nama-namanya, cara membersihkannya. Nanti kalau dia sudah 6 sampai 10 tahun sudah mulai diajarkan ini pembatasan, kamu nggak boleh masuk ke wilayah perempuan, kamu nggak boleh masuk ke wilayah laki-laki, kamar sudah dipisah dan lain sebagainya. Nah, sepanjang usia itu harus tetap diingatkan tidak boleh ada yang menyentuh tubuhmu selain dirimu sendiri. Kalau kamu tidak kenal, tidak perlu salaman. Kalau kamu tidak nyaman, kamu bisa menolak sekalipun itu saudaramu ketika kamu dicium. Jadi dia bisa menolak, aku nggak mau dicium sama om, aku nggak mau dicium sama tante, aku nggak mau dicium oleh mama, aku nggak mau dicium oleh papa. Dia bisa bilang itu. Jadi penolakan itu harus diajarkan sejak kecil. Dia berani untuk bicara tidak. Nah, laki-laki kalau dia sudah balik gitu, sudah mimpi basah, itu juga harus mulai diajarkan kamu punya konsekuensi penting dari reproduksi kamu karena kamu sudah balik. Yakni kamu harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, menundukkan pandangan, jaga lisan dan segala macam. Tapi sejak kecil, setiap dia keluar rumah terus diingatkan, kamu punya mama perempuan, kamu harus menghormati perempuan lain, karena kalau kamu menghormati perempuan lain, kamu juga akan menghormati mamahmu. Kamu lahir, kamu tumbuh dari rahim seorang perempuan 9 bulan. Jadi itu terus ditanamkan. Laki-laki, pelaku pelecehan seksual, rata-rata mungkin ya, atau sebagian besar dia hormat kepada ibunya. Tapi dia tidak menghormati perempuan lain. Laki-laki pelaku KDRT, dia bisa menghormati ibunya luar biasa, tapi dia bisa mukulin istrinya juga sangat luar biasa. Karena tidak ditanamkan bahwa kamu lahir dari tubuhnya perempuan, jadi kalau kamu melakukan kekerasan pada perempuan, kamu seperti menyakiti ibumu. Sampai juga kepada rasa pede kepada tubuhnya sendiri. Jadi kamu cantik, kamu ganteng, kamu hebat, itu juga menanamkan anak percaya diri. Apakah ketika free sex kemudian potensi terjadi pelecehan seksual? Saya pikir tidak hanya di free sex saja yang ada potensi kekerasan seksual. Dalam rumah tangga, pernikahan itu juga ada marital rape. Jadi perkosaan suami pada istri juga bisa. Istrinya capek nih, suaminya EGP, emang gua pikirin pokoknya harus melayani, kalau enggak kamu kena laknat misalnya, ya sudah selesai itu urusan gitu loh. Jadi memang dalam hubungan rumah tangga ya, Al-Baqarah 187 disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu kan pakaian itu artinya apa? Memberikan kenyamanan. Jadi kalau istrinya nggak nyaman, nah itu ada masalah. Nah, yang soal hukum tadi kita break. Kita break dulu. Oke, siap. Biar kita mungkin ada masukan lagi dari yang lainnya. Oke. Kita dulu. Siap. Kembali di AI Podcast.